Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana mempersiapkan dokumen untuk masuk ke negara Malaysia. Oke, di sini saya kasih judul Malaysia Digital Arrival Card. Lanjut. Apa sih MDAC itu? MDAC merupakan kartu kedatangan digital yang diwajibkan untuk diisi oleh turis asing sebelum masuk ke negara Malaysia. Jadi kita bisa ngisi MDAC itu H-3 sebelum keberangkatan. Lanjut. Sejak kapan MDAC berlaku? Mulai dari tanggal 1 Januari 2024. Jadi memang saya juga kalau nggak ke Malaysia nggak akan tahu nih. Kalau sebelum ke Malaysia harus ada yang harus diisi-isi terlebih dulu. Lanjut, siapa yang harus mengisi MDAC? Semua pengunjung asing yang memasuki negara Malaysia melalui bandara, laut, dan darat. Tapi ada juga pengecualian yang dibebaskan untuk mengisi MDAC itu diantaranya ada warga negara Malaysia itu sendiri, yang kedua itu penduduk tetap Malaysia, lalu ketiga pemegang kartu izin kerja dan izin pelajar, terus yang keempat warga negara Singapura yang masuk melalui jalur darat. Nah ini nih, apa sih manfaatnya? Kan seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau kita di bandara itu ngantri lama banget. Nah, di sini manfaat MDAC itu untuk mengurangi antrian di bandara, lalu mempercepat proses pemeriksaan imigrasi, juga memastikan bahwa turis itu memenuhi persyaratan imigrasi. Berikutnya, apa saja yang harus disiapkan? Teman-teman harus mempersiapkan paspor, lalu tiket pulang dan pergi, juga informasi tempat di mana kita menginap. Nah, ini di sini ada cara mengisi MDAC. Nanti linknya saya tampilkan di deskripsi ya, teman-teman. Untuk tahap 1 itu mengunjungi situs resminya, lalu ada lengkapi formulir online. Yang ketiga, kirim formulir, dan keempat, terima konfirmasi. Nah, ini saya sudah coba registrasi ya, teman-teman. Ini tampilan user interface di awal banget. Jadi kita diarahkan ke sini, lalu bisa klik register aja. Lalu kita diarahkan ke sini untuk mengisikan data-data personal. Di antaranya diminta nomor paspor, tanggal lahir, email, dan nomor handphone. Lalu di berikutnya ada traveling information, di mana kita mencantumkan nomor penerbangan, terus tanggal kedatangan, tanggal kepulangan, ada juga memasukkan alamat di tempat di mana kita menginap. Setelah selesai, maka di-submit. Nah, kalau sudah submit, nanti kita ada tampilan bahwa registrasi telah sukses. Setelah itu, teman-teman bisa mengecek email. Di email itu, teman-teman akan menerima ini nih, yang di kanan ini. Nah, menerima ini. Di email itu kita dikasih PIN untuk mengakses status registrasi ya teman-teman. Di slide berikutnya, nah ini yang tadi saya bilang, untuk mengecek status registrasi, kita kembali ke halaman untuk MDAC-nya, lalu cek registrasi, masukkan nomor paspor, dan isi PIN. PIN-nya sudah dikirim di email ya, lalu di-submit. Nah, ini tampilan status setelah submit, berisi data-data yang sudah di-input ya sebelumnya, lalu ini yang panah merah ini isinya PDF.
Kalau saya itu di-download dan rencana saya akan print. Ini tampilannya seperti ini. Kalau saran saya sih teman-teman juga di-print ya, biar nyaman aja nanti kalau di imigrasi. Tinggal tunjukin ke petugas. Oke, segitu aja teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa MDAC ini tidak menggantikan visa ya teman-teman. Turis atau pelancong tetap harus mengurus visa jika diwajibkan sesuai kewarganegaraannya, karena kita warga negara Indonesia yang bebas visa ya nggak usah ngisi gitu. Terus kesimpulan nomor 2, pastikan formulir diisi dengan benar untuk menghindari penolakan masuk ke negara Malaysia. Kan nggak lucu ya teman-teman, udah jauh-jauh ke Malaysia terus ditolak cuma gara-gara miskomunikasi atau salah persepsi dalam mengisi formulir MDAC ini. Oke, sekian saja dari saya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan untuk yang ingin berlibur, pastikan seluruh dokumen dipersiapkan dengan baik dan jangan sampai salah isi. Oke, terima kasih.